Oke guys, kali ini gue mau bahas smartphone entry level yang speknya mantap banget. Namanya Realme Narzo 50. Let's go. Oke, Realme Narzo 50. Sebenarnya tahun lalu gue agak ngehindarin sih nge-review HP 2 jutaan kayak gini. Karena biasanya mereka rata-rata ya, itu spek dan fiturnya itu agak nanggung. Biasanya kan tipe-tipenya selalu sama tuh guys. Ada yang prosesornya kenceng tapi layar dan chargernya biasa aja. Ada juga yang layarnya bagus tapi prosesornya biasa aja. Ada juga yang baterainya bagus banget tapi yang lain biasa banget. Nah yang satu ini ternyata agak beda. Walaupun harganya masih sama, 2 jutaan juga. Tapi ini speknya sangat menjanjikan dan fiturnya juga nggak nanggung sama sekali. Oke, selama pakai semingguan bisa dibilang ada beberapa alasan kenapa tadi gue bilang HP ini speknya mantap dan gak nanggung. Alasan yang pertama itu karena bodinya guys. Kalau dari luar sekilas tampilannya memang masih mirip dengan HP Realme yang lain. Paling bedanya sekarang finishingnya dibuat ke arah frosted dan di sini juga ada pattern Kevlar yang mirip kayak di mobil balap gitu. Menurut gue ini seru guys, soalnya itu ngebuat tampilannya jadi kelihatan unik, nggak terlalu silau dan nggak gampang kotor oleh sidik jari. Terus yang gue suka juga, walaupun ukurannya terhitung besar, ternyata lekukan bodi dan bobotnya buat HP ini terasa balance dan ergonomis juga di tangan. Bahkan pas dipakein case, ukurannya juga masih terasa normal guys. Menurut gue ini patut diapresiasi, soalnya Realme Narzo biasanya tuh lebih fokus ke spek guys. Tapi yang ini ukuran dan juga desainnya dibuat bagus, padahal ini juga HP entry level loh. Terus selain itu, salah satu hal juga yang ngebedain Realme Narzo 50 ini dengan HP 2 jutaan yang tahun lalu adalah dari fiturnya. Bisa gue bilang untuk kelas entry level, Realme Narzo 50 ini bawa semua fitur-fitur penting. Kayak dia udah punya jack audio, side fingerprint scanner, triple SIM slot, dan yang paling ngebedain dia punya fast charge yang kenceng, yaitu 33 watt dart charge. Tahun lalu fitur selengkap itu cuma ada di HP 3 jutaan ke atas doang guys, dan jujur gue seneng banget ngeliat semua itu akhirnya muncul di HP harga 2 jutaan. Mudah-mudahan makin banyak ya HP 2 jutaan yang fiturnya selengkap ini, biar HP 2 jutaan itu jadi kelihatan lumayan menarik karena nggak terasa nanggung lagi. Terus alasan kedua ada dari layarnya. Biasanya kan HP 2 jutaan itu layarnya terasa agak nanggung ya, refresh rate-nya cuma mentok di 90Hz, bahkan ada juga yang keakuratan warnanya itu agak jelek. Nah kalau si Realme Narzo 50 ini ternyata agak beda guys. Bahkan dari speknya aja kualitasnya udah sangat menjanjikan. Dia udah pakai layar 6,6 inch Full HD Plus dengan refresh rate yang tinggi di 120Hz. Punya touch sampling rate sampai 180Hz, bahkan ini juga diklaim punya color gamut yang sangat tinggi di 96% NTSC. 3 daily driver gue semuanya layarnya AMOLED guys, dan pas pindah ke HP ini selama seminggu, bisa dibilang gue sama sekali nggak ada keluhan tentang kualitas warna. Bahkan menurut gue ini kualitas warnanya udah bagus dan udah terhitung enak untuk nonton-nonton. HP ini juga punya tingkat kemulusan gerak gambar paling tinggi untuk kelas harga 2 jutaan dan teknologi adaptive refresh rate-nya paling canggih, soalnya ini udah mirip kayak HP 3-4 jutaan. Gue bilang kayak gitu karena HP ini udah punya teknologi adaptive refresh rate yang responsif dan range perubahannya juga luas banget guys. Ini bisa dari 120Hz sampai 30Hz. Kalau kalian suka nonton channel ini pasti tau lah ya kalau ini tuh teknologi yang paling sering gue bahas. Soalnya ini teknologi yang paling gue suka karena dia bisa ngebuat HP kelihatan smooth tapi tetap punya efisiensi daya yang mantap. Menurut gue sih kualitas layar HP ini sebenarnya udah di atas rata-rata HP 2 jutaan gitu sih guys. Soalnya selain ukurannya besar dan warnanya bagus, ini tingkat gerak gambarnya itu yang paling mulus, udah adaptive refresh rate pula, dan juga respon layarnya enak. Ini kalau dipakai untuk main game udah aman banget. Ngomong tentang main game, alasan ketiga kenapa HP ini menjanjikan adalah dari performanya guys. Kalau dari spek yang gue pakai ini adalah versi yang paling rendah guys, yaitu versi 4GB, 64GB. Dia juga udah support dynamic RAM expansion sampai 3GB yang akan hadir setelah update OTA berikutnya. Dan dia juga udah pakai Helio 96, salah satu seri tertinggi untuk prosesor 4G 2 jutaan. Untuk keseharian bisa gue bilang ini HP 2 jutaan yang performanya itu stabil dan lancar banget. Udah bisa masuk ke level nyaman karena sama sekali nggak ada problem kalau dipakai untuk sosmedan, browsing, streaming, atau foto-foto. UI dan layarnya juga ngebuat user experience-nya terasa seru karena tampilannya simple, nggak buat ribet, dan animasinya juga kelihatan smooth karena layarnya kan udah high refresh rate. Sebenarnya nggak cuma untuk keseharian doang sih guys dia stabil, tapi kalau dipakai main game juga performanya terhitung stabil. Bahkan dia juga bisa dapat refresh rate yang tinggi untuk game-game mainstream zaman sekarang. Contohnya ya, kalau dipakai main Mobile Legends, HP ini bisa berjalan dengan lancar di settingan grafis high refresh rate. Sedangkan untuk PUBG Mobile, dia juga bisa lancar loh di settingan smooth ultra. Dan performanya saat running 2 game tadi juga terasa stabil guys. Soalnya selama main, gue hampir nggak ngerasain frame drop saat war besar atau battle close combat.
Performa stabil kayak gini menurut gua penting banget guys, apalagi untuk game-game tadi ya. Soalnya kan mereka itu emang butuh refleks dan juga mekanik yang tinggi untuk kompetitif. Jadi kalau performanya stabil, kita juga mainnya pasti lebih enak kan. Soalnya mata kita tuh nggak perlu adaptasi lagi dengan frame rate yang naik turun. Dan gua rasa dengan performa kayak gini, HP ini udah bisa mendekati performa HP 3 jutaan tahun lalu guys, yang kebanyakan pakai prosesor Dimensity 700 dan juga Snapdragon 720, dan itu nice banget. Terus alasan keempat kenapa HP ini menjanjikan adalah dari baterainya. Sebenarnya kapasitasnya masih sama sih kayak HP 2 jutaan yang lainnya, itu 5000 mAh, tapi daya tahan baterai HP ini bagus banget. Seperti biasa untuk ngetes baterainya, kemarin gue pakai HP ini full data tanpa wifi, dan refresh rate juga gue mentokin ke 120Hz. Dan setelah pakai seharian, ternyata gue masih dapat screen on time yang bagus banget. Dengan pemakaian normal dan juga foto-foto selama 1 jam, ternyata HP ini bisa bertahan selama 19 jam dengan waktu aktif 9 jam guys. Dan masih punya sisa baterai sebesar 11%. Itu luar biasa awet sih guys. Bahkan seharusnya ini masih bisa lebih awet lagi kalau kita pakainya dengan wifi dan refresh rate-nya kita set ke 60Hz doang. HP kayak gini sebenarnya udah tipe-tipe HP yang anti lowbat kalau dipakai seharian. Bahkan harusnya ini bisa bertahan selama 2 hari kalau kita manfaatin semua fitur baterai savernya. Tapi yang buat seru sebenarnya dari chargerannya sih guys. Soalnya kan HP badak kayak gini biasanya chargerannya lambat. Nah, tapi yang ini agak beda. HP ini udah support 33 watt dart charge, dan ini chargeran yang kenceng guys. Kalau yang lain butuh waktu sekitar 120 menit untuk full charge, HP ini cuma butuh waktu sekitar 70 menit doang. Dan untuk HP 2 jutaan itu beneran cepet banget. Terus untuk kameranya, HP ini udah pakai 50 megapiksel AI triple kamera. Di sini ada 2 megapiksel makro, ada 2 megapiksel black and white, dan juga ada kamera utama 50 megapiksel, dan kamera selfie-nya 16 megapiksel, gede juga. Nah, untuk hasil fotonya sendiri kayaknya gue agak underestimate sama kameranya karena dia kelas entry level kan. Pas dicobain ternyata HP ini masih bisa loh kasih hasil foto low light yang oke. Bukan yang super banget sih, tapi untuk entry level menurut gue ini hasilnya udah sangat bagus. Bahkan night mode-nya lebih gokil lagi guys. Dia bisa ngangkat warna, detail, dan menghilangkan noise dengan baik. Memang nggak sejernih flagship sih, tapi jarang-jarang kan ada HP entry level yang night mode-nya kasih efek drastis kayak gini. Sedangkan kalau di kondisi yang cahayanya bagus, kalau dibandingkan dengan smartphone benchmark yang biasa gue pakai, hasilnya emang terasa kurang kontras. Tapi detail dan akurasi warnanya termasuk bagus dan gak oversaturated kayak Realme yang biasanya. Hasil potretnya juga terhitung rapi guys. Kalau nggak ada rambut yang berantakan, hasilnya masih terhitung rapi banget. Dan skin tone-nya juga oke. Soalnya warnanya itu nggak pucat atau kemerahan. Padahal ini difoto jam 5 sore loh guys, dan hasilnya masih terlihat oke. Tapi kalau skin tone, gue lebih suka kamera depannya sih. Soalnya kalau dipakai untuk foto orang, hasilnya malah jauh lebih menarik. Bahkan di low light, dia lebih bagus dari kamera belakangnya loh. Dan itu agak nggak masuk akal sebenarnya. Nah, untuk videonya, HP ini bisa record sampai 1080p 30fps guys, dan kalian bisa nilai gimana kualitasnya. Yang gue suka dari perekaman videonya yaitu suaranya. Menurut gue suaranya bagus, padahal di sini berisik, banyak mesin-mesin. Dia juga udah punya image stabilization, jadi pas dipegang handheld kayak gini, getarannya nggak terlalu terasa. Dan pas diajak jalan juga itu udah lumayan meredam getaran dari videonya. Jadi lumayan banget lah kalau dipakai untuk jalan-jalan, walaupun emang nggak stabil-stabil banget. Dan kamera depannya sebenarnya dia nggak punya image stabilization guys, tapi di situ ada fitur ultra steady, dan itu bakal ngebuat video pakai kamera depannya jadi lebih stabil kalau dipakai untuk jalan-jalan. Udah lumayan banget. Tapi yang gokil, kamera depannya ternyata masih asik kalau dipakai untuk merekam di kondisi yang bener-bener gelap. Kemarin gue record di taman dan cuma diterangkan lampu taman doang, dan ternyata hasilnya masih lumayan terang guys, lumayan jelas, dan juga nggak berbintik-bintik. Ini memang bukan kualitas level flagship sih, tapi untuk entry level menurut gue ini bagus banget. Oke, setelah pakai selama semingguan, bisa gue bilang Realme Narzo 50 ini tipe-tipe HP yang punya tenaga dan daya tahan yang besar. Soalnya dia punya performa yang kuat, chargerannya kenceng, baterainya awet banget, padahal layar yang dipasang ini ukurannya udah besar loh guys, dan punya high refresh rate juga. Sebenarnya HP ini bisa masuk ke kelas all around sih guys, soalnya dengan kualitas seperti ini harusnya dia gampang cocok ke siapa aja. Tapi menurut gue HP ini sebenarnya bakalan lebih cocok lagi kalau ketemu dengan orang-orang yang suka ngegame, atau yang suka nonton, atau yang pengen baterainya yang anti lowbat. Overall sih untuk kelas harga 2 jutaan bisa dibilang kualitasnya ada di atas rata-rata ya guys ya. Soalnya jarang banget loh ada HP 2 jutaan yang punya fitur selengkap ini dan kombinasi speknya sebagus ini. Terutama bagian layar dan juga prosesornya. Menurut gue sih Realme Narzo 50 ini lebih unggul kalau dibandingkan dengan HP 2 jutaan yang lain, dan itu mungkin jadi salah satu pilihan yang menarik banget. Nah, dengan harga sekitar 2 jutaan menurut kalian gimana nih guys? Apakah HP ini bagus ataukah biasa aja? Komen langsung di bawah ya guys ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain.
Jadi ya, mungkin segitu aja pendapat gue untuk Realme Narzo 50. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like guys, dan jangan lupa juga subscribe, biar kita bisa ngobrol gadget lagi di video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton, ciao.